Sobat Tani, berjumpa kembali bersama kami di program Ayo Bertani, dan saya Abi akan mengajak Sobat Tani untuk mengetahui budidaya pisang gapi. Sobat Tani, tetap bersama kami di program Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Agus. Agus. Jadi budidaya pisang ini bisa dibudidayakan melalui anakan, kemudian bonggolnya, yang ketiga melalui kultur jaringan. Pisang, salah satu buah yang banyak digemari masyarakat. Selain rasanya manis, pisang juga mengandung banyak vitamin. Pisang gapi sangat digemari masyarakat Gorontalo. Selain untuk kebutuhan adat, pisang gapi juga sering disajikan bersama kacang tanah sangrai menjamu tamu dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Ada dua jenis pisang gapi, yaitu putih dan merah. Sobat Tani, ada banyak jenis pisang yang tumbuh dan dibudidayakan di Indonesia. Salah satunya pisang gapi atau pisang barangan. Sobat Tani, inilah pisang gapi merah. Kalau kita lihat sepintas memang tidak ada perbedaan antara pisang ini dengan pisang-pisang jenis lainnya. Cuman kalau kita perhatikan secara seksama dari daun pelepah daun pisangnya, kemudian dari diameter batang pisangnya, ini pun tidak terlalu besar seperti pisang pada umumnya. Yang paling gampang Sobat Tani untuk membedakan pisang gapi merah dengan pisang jenis lainnya adalah pada buahnya itu sendiri. Nanti kalau menuju matang, itu akan muncul bintik-bintik hitam pada buah pisang gapi merah. Ini pun berbeda dengan pisang gapi umumnya yang biasanya kulitnya lebih mulus. Sobat Tani, budidaya pisang gapi di Gorontalo selama ini masih skala kecil atau semi-intensif, sehingga produktivitasnya masih terbatas. Padahal pisang gapi memiliki prospek pasar dalam dan luar negeri. Melihat prospek pisang gapi yang menjanjikan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia menetapkan Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah pelaksana program Upland Project dengan komoditi pisang gapi merah khas Gorontalo seluas 70 hektar. Desa Toidito, Kecamatan Pulubala, salah satu lokasi pengembangan pisang gapi merah ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Agus. Agus, saya Ya. Abi Pak dari Ayo Bertani TVRI Gorontalo. Iya, saya Pak, Agus. lagi apa ini Pak? Ya, Lagi apa? ya lagi sanitasi bersih-bersih. Sanitasi Ya, bersih-bersih. Oh iya. lahan. Kenapa Bapak ini memiliki gapi pisang gapi merah justru, bukan pisang pada umumnya? Pilihan kami itu menanam pisang gapi itu karena memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan punya ke depan itu punya potensi untuk bisa ekspor. Iya. Oh, gitu. Dia beda gitu ketika antara pisang yang lain dengan pisang gapi merah gitu, potensinya lebih menguntungkan menanam pisang gapi merah. Ya, betul. Harganya, kalau harganya? Kalau dilihat dari harga itu, dia satu sisir pisang gapi itu bisa 30.000 rupiah. Oh, 30.000 rupiah dibandingkan dengan satu pisang satu sisir satu pisang gapi. sisir. Oh iya iya iya.
Sobat Tani, ini peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Tetap bersama kami di program Ayo Bertani, jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Sobat Tani, pengembangan pisang gapi merah secara intensif akan menjadi komoditas unggulan Gorontalo setelah jagung. Pisang gapi merah yang dikembangkan ini berasal dari pohon yang sudah memenuhi syarat label ungu atau tersertifikasi. Iya Pak, kalau bicara soal pisang gapi ini, ditanamnya itu benihnya dapatnya dari mana Pak? Iya, terima kasih. Kita mendapatkan bibit ini dari pengembang pemulia atau apa namanya yang mengembangkan pembibitannya itu yang ada di Bulu namanya. Kemudian bibit ini diperbanyak dari bonggolnya. Oh, oke. Jadi budidaya pisang ini bisa dibudidayakan melalui anakan, kemudian bonggolnya. Yang ketiga melalui perbanyakan melalui kultur jaringan. Dan kebetulan pisang kami ini mengambil bibit dari bonggol. Jadi kita mengambil dari bonggol itu bisa tanamannya itu kelihatan Sama seragam ya? gitu. Ya, baik Kemudian cara batangnya gitu ya. ya. Kemudian ketika kalau kita mengambil dari anakan ini, anakan langsung, kemudian langsung ditanam itu, dia mengalami stagnasi, mati sementara, kemudian tumbuh daun yang baru. Sobat Tani, Upland Project merupakan pengembangan pertanian yang komprehensif dari hulu sampai hilir. Tidak hanya memperhatikan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, tetapi juga aspek-aspek sosial dan lingkungan. Yang kelihatan beda kalau dari secara batang antara pisang gapi merah dengan pisang pada umumnya itu dari mana Pak kita bisa melihatnya? Walaupun ini kan belum berbuah ya gitu. Orang taunya ini jenis pisang gapi merah itu dari seperti apa? Kalau kita melihat dari buahnya, daging buahnya, ketika dibelah dua, itu kelihatan merah. Oh gitu. Daging buahnya itu kelihatan merah. Oke. Ya. Kemudian Kalau dari secara batang ini, fisik pisangnya ini, diameter batangnya. Oke. Ya. Dibandingkan dari pisang-pisang kapok, pisang agak besar. Ya. Ini agak senang, kecil gitu. agak sedang begitu. Oh begitu. Gitu. Untuk tahapan penanamannya sendiri itu dimulai dari apa dulu gitu untuk memelihara pisang gapi merah? Tahap teknis penanamannya kita mulai dari pengolahan lahan, persiapan lahan. Itu selama 1 bulan lahan sudah dipersiapkan, dibajak, dilotari, dibuatkan bedengannya, drainase airnya, kemudian dibuatkan lubang tanam. Berarti memang harus dibikinkan seperti bedeng-bedeng tanah seperti ini ya? Tidak Ya. boleh dalam hamparan yang biasa saja gitu? Ya, guna dari dibuatkan bedengan dengan paritnya saluran ini, ketika curah hujan berlebihan, jadi ini bisa mengalir. Tidak mengganggu tanaman gitu ya? Ya, begitu. Ya, ya. Sebelum ditanam, jadi kita petani membuat lubang tanam dengan lubang di ukuran 50 kali 50, itu dibuatkan tanam. Jadi kedalaman 50, lebarnya 50, itu dibuatkan lubang, kemudian dibiarkan dulu selama 2 minggu. Ya. Setelah itu diberikan kapur delemit. Kapur? Ya. Maksudnya untuk apa itu kapur Pak? delemit, kapur pertanian. Ya. Ya. Kenapa Pak harus dikasih kapur? Ya, makasih. Ya, karena itu untuk menetralisir keasaman tanah. Ketika pH tanah itu rendah,
bisa dinaikkan dengan menggunakan kapur dinamin. Oh. Yang kemudian kalau pH-nya tinggi, bisa diturunkan oleh kapur dinamin. Harus ini. kapur jenis itu? Ya, kapur pertanian. 1 minggu kemudian diberikan pupuk dasar, pupuk kompos. Kelompok wanita tani Desa Toidito, salah satu penerima Upland Project pengembangan pisang gapi merah. Ibu Yanti, ketua kelompok wanita tani Desa Toidito, mengaku awalnya ragu saat diajak membudidayakan pisang gapi merah. Namun terus diyakinkan oleh penyuluh pertanian akan prospek pisang gapi merah yang akhirnya mereka bersedia menanamnya. Meski tanaman pisang belum berbuah, mereka bersyukur karena mendapatkan pengetahuan budidaya pisang gapi secara intensif. Dari awalnya Pak, sebelumnya kan petani kelompok tani ini dia hanya petani jagung. Terus kami mau coba tertarik dengan pisang gapi ini karena pisang gapi ini sangat berfungsi sekali di konsumsi masyarakat umumnya. Harapan kami ke pemerintah daerah, baik pemerintah pusat, kami minta untuk kalau masalah penanaman barangkali kami sudah bisa, sedikitnya kami sudah tahu cara penanam. Tapi untuk mengekspor, kira kami akan kemanakan hasil pisang ini. Itu harapan kami untuk ke pemerintah. Sobat Tani, pengembangan pisang gapi merah di Desa Toidito baru 5 hektar dari rencana 20 hektar. 1 hektar ditanami pisang gapi sekitar 625 pohon. Budidaya pisang gapi di sini ditumpang sarikan dengan tanaman semusim. Pisang gapi merah akan mulai berbuah pada umur 9 sampai 12 bulan setelah tanam. Sobat Tani, bisa dibayangkan kalau misalnya pengembangan pisang gapi merah ini berhasil, tentunya akan meningkatkan hasil pertanian kita. Tetap di program Ayo Bertani, jangan malu jadi petani karena bertani itu keren. Desa Dulamayo Selatan, salah satu desa di Kecamatan Telaga yang juga dijadikan lokasi pengembangan pisang gapi merah, seluas 50 hektar. Budidaya pisang gapi di desa ini menerapkan pertanian berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Berada di ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, menjadikan Desa Dulamayo Selatan sangat cocok untuk tanaman horti seperti pisang gapi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya Abi dari TVRI Gorontalo di program Ayo Bertani. Apa kabar ini? Alhamdulillah Sehat. sehat-sehat. Oh, rupa sibuk ini Pak. Ada sebentar Pak. Pembersihan daun-daun yang kuning Pak, supaya Oh, dia oke. lebih kelihatan hijau. Jadi kalau ini tempatnya lokasi apa? Pembibitan? Pembibitan, Oh, ya, pembibitan. Oh, iya ya. Berarti nanti proses pembibitan itu dari anakan yang diindukannya dibawa ke sini atau bagaimana? Ah, Alurnya. Dia awalnya kita ambil dari anakan dulu, dari pohon induknya, Mhm. terus kita orang olah di Di sini, di lokasi sini. lokasi sini. Oke. Terus buat perbanyak anakan, terus buat dari bonggol yang kita orang olah. Oh, baik, baik. Jadi nanti itu dari indukannya, bonggolnya diambil setelah berbuah atau bagaimana, Pak? Bonggolnya diambil itu setelah induknya sudah berbuah. Oke, yang mana itu, Pak? Ini nih, Mas. Begini cara kami memperbanyak anakannya. Mm-mm. Ini. Oh, baik. Iya, Berarti kan yang bonggolnya. diambil itu setelah pisang berbuah. Ya, Atau- betul. Oh, oke. Terus ini masih sementara tumbuh ya. Ya. Tapi kan Pak, biasa di bonggol itu akan muncul berapa anakan. Jadi itu diambil semuanya atau bagaimana, Pak? Dia satu bonggol itu dia bisa capai 16 anakan. 16 anakan. Iya, tapi dia berkali-kali panen.
Terus Ada perawatan khusus tidak Pak ketika ada? ada. Mm-mm. Kita tiap minggu itu ada semprotan herbisida Tiap minggu? tiap minggu. Oh. Karena kita kan Bonggol ini yang paling banyak sekali hama kan. Makanya kita orang ada tiap minggu itu ada penyemprotan. Ya. Kalau media tanam sendiri Pak, selain sekam ini ada campuran apa lagi Pak? Kita ada pupuk kandang ini. Pupuk kandang? Itu nih. Oke. Nih, ada. Ya. Jadi ada 3 macam campurannya. Kalau Sama beda. pemupukan sendiri itu berapa kali dalam seminggu? Kalau di Simai ini kita belum bisa pupuk. Oh Nanti tidak, kalau cuma sudah penyemprotan? Penyemprotan, ya. Oke. Akan berpengaruh tidak ketika cuaca seperti sekarang kan hujan itu? Pengaruh sekali. Dia Ya. apa Pak? Lembab kan dia. Oke. Jadi basah kan dia. Jadi kalau basah itu dia sering kena layu fusarium. Makanya kita harus antisipasi dengan semprotan-semprotan. Itu apa Pak tadi yang disampaikan istilah tadi itu? Layu fusarium. Iya. Itu penyakit. Penyakit? Ya, penyakit. Oke. misalnya. Contohnya mungkin ada di sini Ada. yang sudah Ada. terserang penyakit seperti itu? Yang mana Pak? Jadi secara fisik dia apa yang berubah Pak dari anakan itu? Daunnya mengecil, kuning-kuningnya. Jadi ada baik. perubahan seperti itu. Kalau ini kan sehat. Oh Sehat, iya. Sehat. Ini nanti kalau misalnya yang terserang penyakit akan dipisahkan atau Iya seperti dipisahkan apa? Pak, tapi selama ini kita belum menemukan obatnya. Oh, kalau soal tinggi tanahnya Pak, Tinggi tanahnya itu 15 cm ya. 15 Iya, cm. 15 cm. Oke, sudah termasuk campuran termasuk tanah, campuran, iya. sekam, Sekam, sama iya. kompos ya. Oh, kompos. Kalau dari sini menuju ke persemaian yang di sana, itu berapa rentang usia baru bisa dipindahkan? Ya, 3 minggu. 3 minggu Ya. akan dipindahkan ke tempat-tempat yang tempat ini, seperti ini iya. ya. Oke, ini nanti media tanahnya juga berbeda dengan yang Ya, berbeda. di sana. Ya, betul. Jadi nanti apa saja unsur-unsur yang ada di dalam polybag ini untuk media tanamnya? Ya ada tanah Mm-mm. sama skam. Ada treatment perawatan seminggu berapa kali untuk Seminggu 2 kali. 2 kali? Ya, untuk penyemprotan daun-daun yang menguning. Ya. Tidak akan menambah misalnya kompos ke polybag Tidak ini, harus kita tidak ya? tambah. Cuma daun-daunnya aja yang kita semprot. Oke. Ini usia berapa? Ini usia berapa Pak? Dari tinggi batangnya juga Usianya berbeda? sudah 3 minggu dari Dari kapas mai, bonggol, Terus ini udah umur 1 bulan. 1 bulan. Ya. Terus yang ini 1 bulan 10 hari. Mm-mm. Ini masuk juga 1 bulan, sama seperti yang di. Berarti kalau yang 1 bulan lebih ini yang Ya. sudah bisa dipindahkan ya? Sudah bisa dipindahkan. Sobat Tani, pisang gapi merah yang dibudidayakan merupakan benih hasil perbanyakan dari bonggol pisang gapi merah lokal Gorontalo. Tanaman pisang ini beda-beda ya? Ya. Ada yang ini sudah besar gitu. Ini gara-gara pertumbuhannya yang Kita ambil bertahap. lambat atau tidak juga? Tidak, kita ambil bertahap. Seperti ini kah? Iya, ini baru umurnya saya tanam baru 3 minggu. 3 minggu Iya, dari 3 minggu, polybag? polybag, ya. Oh, oke. Sebenarnya Pak, kalau melihat dari tanaman pisang gapi merah itu sendiri, itu prospeknya seperti apa sih ke petaninya gitu? Menguntungkan nggak sih Pak? Ya, sangat menguntungkan Pak. Mhm. Kalau pisang gapi merah ini kan, Ya. dia harga menjanjikan. Oh gitu. Iya. Kan Oke. kita di sini memang sudah ada pengumpulnya di bawah. Dia kalau harga pisang gapi yang ada di sini itu satu sisir itu Rp7.000. 7.000. Iya. Itu ke pengumpul. Pengumpul. Oh baik. Dari proses persemaian, kemudian pembibitan, lalu dibawa ke lahan Lahan. gitu. Biasanya biaya operasional lebih banyak atau bagaimana tuh Pak? Tidak juga. Tidak juga, karena kita sudah ada fasilitas Oh, jalan kan iya, sudah iya. bagus. Kan. Tadi Ya. saya tuh ke Tohidito itu di dataran rendah. Kalau ke sini di Dolomait Selatan juga beda gitu ya, kontur tanahnya berbukit gitu. Apa perbedaannya? Mungkin dari perawatannya bagaimana? Sama saja? Kalau perawatannya kayaknya sama Pak. Sama Sama, gitu. Tapi kalau
produksinya itu beda. Produksinya beda. dari jumlah buah yang Jumlah buah, dihasilkan. ya, di jumlah buah dihasilkan. Oke. Terus rasa juga Rasa. berbeda ya. Oke. Rasanya lebih Ada manis. manis yang di dataran tinggi. Ya. Oh begitu. Itu dipengaruhi oleh apa? Apakah mungkin Suhu panas. panas Ya. oke. Terus kan kalau memang pisang gapi itu dia memang cocoknya di dataran tinggi. Ya. Ada berapa pohon sekarang yang ditanami, Pak? Kalau yang sudah ditanam ini Pak 210 pohon. 210 pohon. Dalam sekali panen itu bisa menghasilkan berapa ton gitu? Hitungannya kilo atau Persisir. persisir? Ya, kalau satu tanah kan 7 sisir. Oke. Kali Oh, baik. Kali berapa pohon? 200. 200. Banyak juga ya. Cukup menjanjikan sebenarnya. Ya, makanya kami petani sini sangat bersyukur sekali adanya program pisang gapi. Iya. Dan justru pisang gapi memang bukan hanya saja untuk dikonsumsi sehari-hari, tapi juga bisa diekspor gitu, atau bisa diolah lagi Bisa diolah. dengan olahan yang lain gitu, selain makan mentah gitu. Iya, ada. Olahan keripik juga bisa, terus tepung juga bisa. Di sini juga ada pengolahannya. Kalau tepung di sini belum ada. Tapi Kalau saya yang sudah lain? kalau tepung saya sudah coba itu hasilnya bagus. Oh, kalau kayak keripik atau apa itu pengolahannya langsung di sini juga? Iya, langsung di sini. Sebelah mana itu, Pak? Itu pengolahannya ada di bawah. Ada di bawah? Lalu setelah Oke. dari sini kita ke Siap. Ya, Sobat Tani, kita akan menuju ke lokasi pengolahan pisang gapi merah ini karena ternyata bukan hanya saja dimakan begitu saja, tapi bisa diolah tadi seperti disampaikan keripik, selai, sama dodol. Penasaran? Saya ajak Anda ke lokasinya, tetap bersama kami di program Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani karena bertani itu keren. Biasanya kalau yang dihasilkan dari satu tandan langsung akan digoreng semua. Ya, digoreng semua. Goreng semua. Ya, goreng. Kemudian Tampung dulu ya. Box ya. Ini Oke. beberapa box. Ya. Nanti pengemasannya itu kalau saya lihat ini kan beda-beda ya. Ya, beda-beda pengemasannya. Ini di kisaran harga berapa? Berapa beratnya? Beratnya 500 gram ini. Kalau sejauh ini yang membeli itu hanya dari Gorontalo saja atau sudah ada pesan dari daerah-daerah tetangga mungkin? Alhamdulillah kita sudah ada beberapa daerah yang kita kirim. Kemana saja tuh, Pak? Palu. Palu? Ya, Palu ya. Oke. Itu permintaan Palu itu kan dia ambil per kilogram. Jadi di setiap minggu itu dia minta per 5 kilo. Selain yang ori, kemudian ini gula merah ya? Ya. Oh, berarti tidak nampak merah Ya, sekali tidak gitu nampak. ya? Makanya dia beda pengolahannya dengan pisang-pisang baik. olahan yang lain yang ada di sekitar kita di Gorontalo. Selain tadi, Bapak juga mengatakan bahwa bisa diolah seperti selai, dodol. Itu sudah mulai dibikin? Nah, itu saya mencoba semua olahan-olahan dari pisang gapi, yang pisang gapi merah ini. Saya olah sampai di mana hasil semua. Mau olahan sirup, ini sudah coba. Semua sudah coba. Tapi kan kita belum ready karena kita belum ada bakunya. Nantinya kita di sini mengantisipasi pasar yang beberapa bulan ke depan ini kita panen raya. Oh ya, padahal permintaan cukup banyak gitu ya. Iya. Cuman memang produksi yang dihasilkan dari tanaman pisang ini belum mencukupi, Iya, belum gitu mencukupi. ya, untuk stok Iya. itu sendiri. Iya. Jadi Sobat Tani, ini rintisan usaha yang boleh dibilang cukup menjanjikan karena selain juga pangsa pasarnya yang dibutuhkan oleh konsumen di luaran sana, olahan pisang gapi ini sendiri pun juga bukan hanya dalam bentuk keripik saja, bisa juga berupa dodol, selai, dan masih banyak lagi yang bisa dikembangkan. Semoga perjumpaan kita kali ini di program Ayo Bertani bisa memberikan satu ilmu baru bahwa budidaya pisang gapi ini menjadi prospek budidaya yang bisa dilakukan oleh petani-petani di luaran sana. Tetap bersama kami di program Ayo Bertani, jangan malu jadi petani karena bertani itu keren. Kegiatan Upland Project pengembangan pisang gapi di Gorontalo didanai dari pinjaman luar negeri sebesar 10 miliar rupiah, bersumber dari IFAD, International Fund for Agriculture Development, dan ISDB, Islamic Development Bank.